Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidina wa syafiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Ayu Sakti yang alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas dan amanah-amanah beliau mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga kita sebagai rakyat yang ada di Kelurahan Tanjung Ayu Sakti ini mendapatkan barokah ya dari kepemimpinan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak RW 12 ya Kelurahan Tanjung Ayu Sakti serta jajarannya, Bapak RT yang berkenan hadir. Kemudian yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Husnul Khotimah. Kemudian yang saya muliakan para sepuh, ada Pak Haji Ali di sini. Alhamdulillah beliau meskipun kaki sakit, tapi demi suksesnya acara ini Pak Asdin, beliau dari bawah naik ke atas. Ini suri tauladan ya Pak Guru ya. Pak, alhamdulillah Pak Surya hadir, Ustaz. Ini suri tauladan nih Pak. Kita nih kadang sikit sakit tak bisa duduk. Tengok beliau. Tadi mahalul qiyam berdiri Bang. Ya. Meskipun agak nahan sedikit. Saya tanya Pak Haji, sakit tak? Dipaksain. Itu artinya apa? Nak kasih tauladan. Betul? Dengan kita bahwa setua beliau masih memberi contoh dan tauladan yang baik kepada kita. Betul lah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Haji tak ada dalam Qurannya Pak Haji, ya. Laqad kana lakum fi Pak Haji tak ada. Betul lah. Tapi laqad kana lakum fi Rasulillah, nah itu baru ada. Tapi betul lah. Kita boleh mengambil pelajaran tuh dari yang terdekat terlebih dahulu. Beliau ini saya kenal karena saya pernah lama bertugas di KUA Kecamatan Bukit Lestari. Maka saya kenal dengan beliau. Setiap ada orang nikah di wilayah beliau pasti jadi pagar ayu di depan. Ya, jadi pagar ayu. Padahal saya lihat berdiri pun dah tak jejeg lagi Pak Haji. Tapi itulah, betul? Contoh dan tauladan bagi kita. Mudah-mudahan lahir Pak Asdin di lingkungan kita nih sosok-sosok seperti beliau yang menjadi orang terdepan untuk kepentingan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan seluruh guru di Madrasah Aliyah ataupun di Madrasah Sanawiyah Tanjung Pinang. Ada Bapak Abdul Raja tengah-tengah kita, alhamdulillah dengan membawa santri-santri beliau. Mudah-mudahan santri di MTS dan di Aliyah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan ibu-ibu semuanya, Majelis Taklim Husnul Khotimah yang berkesempatan hadir, dan yang tercinta anak-anak MTS dan Madrasah Aliyah Tanjung Pinang.
Mari kita memuja Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena hidayah Allah lah kita semua malam ini bisa berkumpul di sini dengan tujuan yang sangat mulia, mau mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, niatan itu mulia betul kan? Betul lah. Ada yang mengekspresikannya dengan tepukan, betul lah. Dengan hantaman, betul? Dengan lantunan. Ada juga yang mengekspresikannya itu dengan mendengarkan. Ngucap tak bisa karena bahasa Arab kan, betul lah. Apa yang udah cakap ini didengar aja. Nah, itu ekspresi cinta. Ya, mudah-mudahan ekspresi cinta kita kepada Rasul ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti nyata kita cinta beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita pastikan kalau bukan hidayah dan taufik Allah, kita tak bisa berada di majelis ini. Ya, Allah mendorong hati kita untuk menyatakan ini baik sehingga perlu didatangi. Allah kasih taufik, bantuan, diringankan langkah kita. Betul lah. Saya yakin Bapak Ibu capek. Ya, kita dah kerja sampai sore. Hari ini Pak RW ngundang kita ngumpul. Ini luar biasa. Capek itu kita lupakan demi bisa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini. Ya. Kemudian hadirin, mari kita bersolawat dan bersalam untuk kekasih Allah yang insya Allah beliau itu juga yang akan menjadi syafi', pemberi syafaat bagi kita kelak di hari akhir. Ya. Rasulullah ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang di hari akhir diberikan kemampuan oleh Allah untuk meminta syafaat kepada Allah bagi seluruh umat manusia. Ya. Dan beliau memiliki syafaat terspesial untuk kita umatnya. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa nanti kita di padang mahsyar itu ya akan dipersilahkan oleh Rasul untuk memasuki haud beliau, kolam beliau. Beliau sampaikan, saya berjaga kata Rasul di pintu haud seperti penggembala kambing berjaga di pintu kandang agar jangan sampai kambing orang masuk ke kandang. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ata'arifuna? Nanti Rasul tuh kenal kami, kata dia kan? Kata baginda Rasul, ya iyalah, pastinya saya akan kenal kalian. Rasulullah menyampaikan bahwa Rasul tuh mengenal kita nanti dari wajah, tangan dan kaki kita. Di wajah kita ada tanda, di kaki kita ada tanda, di tangan kita ada tanda. Tanda di wajah namanya gurrah, tanda di tangan dan di kaki namanya tahjil. Apa itu gurrah? Cahaya yang bersinar di muka kita karena kita di dunia pernah wudu. Karena kita pernah wudu. Kalau kita sehari semalam wudu 5 kali, betul? Sampai akhir hayat kita terus sholat, maka berarti terus wudu. Maka cahaya di wajah kita insya Allah terang. Kalau wudunya seminggu sekali nak Jumatan, betul? Lumayan lah, agak redup sedikit. Ya, agak terang tapi agak redup. Kalau wudunya setahun sekali, nah Idul Fitri, ya adalah bekas wudu sedikit, betul lah. Kalau seumur hidup sekali pas mati diwuduin, mungkin adalah sedikit, betul lah.
Nah, itu. Maka kalau nak cepat dikenali Rasul, jaga sholat, jaga wudu. Insya Allah. Ya. Mari kita ucapkan dengan penuh ta'zim sholawat dan salam untuk beliau dan seluruh zuriyah beliau, ya, ahlul bait beliau. Ahlul bait ini adalah zuriyah Rasul dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Ya. Rasul jelang wafatnya menitipkan dua hal kepada kita semua. Pertama, beliau menitipkan Al-Qur'an. Tolong jaga Quran, gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan sampai lepas. Tapi jangan pula gigit Quran nanti ya di asrama. Maksudnya apa? Kinayah, ya, berpegang teguh selama hidup dengan Quran. Kayak buaya gigit mangsa, ya. Kemudian yang kedua yang beliau amanahkan dengan kita apa? Itrati, anak keturunan saya titipkan dengan kalian, jaga mereka, cintai mereka. Maka mari kita cintai zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita kenal sekarang dengan sebutan habaib, ya, orang-orang yang dicintai. Andai ibu bapak tak cinta dengan mereka, paling tidak jangan menghina, jangan mencaci, jangan memaki zuriyah Rasulullah. Kalau tak bisa memuji, jangan menghina, diam saja. Paham Pak ya? Sudah tahu itu zuriyah Rasul, hanya karena kita tak setuju dengan statementnya, lalu kita caci, lalu kita maki. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh begitu. Kalau tak bisa memuji, diam saja. Jangan memaki, jangan mencaci. Karena itu memiliki sambungan darah dengan Rasulullah yang kita cinta. Ini wasiat Rasul dengan kita. Tolong hargai keturunan saya. Kemudian kita pun bersolawat bersalam untuk seluruh sahabat Rasulullah tanpa terkecuali. Nah, kalau ciri Ahlus Sunnah itu menyebut sahabat Rasul itu ajmain, seluruhnya, maknanya tanpa terkecuali. Karena ada kelompok muslim yang membenci sebagian sahabat Rasul, ya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh. Seluruh sahabat Rasulullah adalah orang-orang baik. Maka Rasul sabdakan, kalau kalian menginfakkan emas segede gunung Uhud, takkan bisa membandingi infaknya sahabat saya, meskipun infaknya itu hanya segede biji kur. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan dengan penuh ta'zim salawat dan salam tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua yang saya muliakan, MC tadi menyebutkan kita ini harus bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Karena asbab Rasulullah kita ngerti bagaimana menyembah Allah. Kata beliau begitu tadi ya. Kita mengerti bagaimana bergaul dengan sesama manusia. Kita mengerti tangga menuju surga. Setelah beliau dilahirkan, beliau diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Maka patutlah kita berbahagia dengan kelahirannya. Nampaknya apa yang menjadi prolog MC tadi nampaknya tidak salah, insya Allah. Mengapa? Karena boleh kita lihat dalam kitabnya hadis paling sahih yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, betul? Kemudian disyarahi oleh Ibnu Hajar. Di situ dimuat, ya,
satu kisah yang diceritakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas ini siapa? Pamannya Rasulullah. Adik-beradik dengan ayah beliau. Ya, namanya Al-Abbas. Al-Abbas bermimpi setelah Abu Lahab mati. Abu Lahab tahu? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Cuma Al-Abbas dan Abu Lahab ini berbeda ending hidupnya. Kalau Al-Abbas pernah kafir, tapi ending hidupnya mukmin. Kalau Abu Lahab pernah cinta Nabi, setelah Nabi jadi Nabi, sampai dia mati kafir terhadap Nabi. Beda ya. Jadi Al-Abbas itu pernah kafir, betul. Pernah kafir. Bahkan di perang Badar itu beliau ikut masuk dalam tentara musyrik. Nah, setelah Abu Lahab mati, Al-Abbas bermimpi. Nah, gitu bermimpi bertemu Abu Lahab. Terus ada dialog dalam mimpinya itu. Bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Karena pakai kol-kolah kan, Abu Lahab. Kata Abu Lahab nih, terus aku di neraka. Cuman setiap hari Senin aku dapat keringanan, boleh minum. Ah, minumnya tuh gini. Apa namanya? Kayak bayi ngemut. Apa namanya? Ngemut ujung jarinya, jempol. Setiap hari Senin dimimpikan oleh Al-Abbas, Abu Lahab itu dapat keringanan, ngemut. Apa nama? Ngemut ujung jempolnya. Padahal kita tahu Pak di Quran bahwa orang kafir dalam jahanam, dalam neraka itu tak ada ngemut-ngemut yang seger-seger, betul tak? Tak ada. Yang ada apa? Illa hamimau wa ghassaqa. Yang mereka emut itu adalah air mendidih sama nana. Ini bisa ngemut apa? Jempol. Gara-garanya aku katanya dulu ngemerdekain Suwaibah Al-Aslamiyah. Budak aku ketika dia ngasih kabar dengan aku Muhammad lahir, maka aku langsung spontan ngemerdekain dia. Subhanallah. Kafir toh? Coba bacakan Abu Lahab dalam Quran. Kafir apa mukmin? Kafir Pak. Kena kutuk, kena caci sampai hari kiamat. Betul? Sampai hari kiamat Abu Lahab itu akan menjadi simbol Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi, adik-beradik ayah Rasulullah. Waktu kecil, bahagia, betul, atas kelahiran Nabi Muhammad. Tapi setelah dewasa, betul, Nabi Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, beliau justru menjadi Fir'aunnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat itu menyebutkan sebenci itu dia dengan Nabi karena pernah berbahagia atas kelahirannya, betul? Dia mendapat keringanan siksa. Meskipun betul hadis ini tak disepakati oleh semua kaum muslimin dijadikan sebagai hujah bolehnya kita maulid. Betul lah? Ada saudara-saudara kita
yang mengatakan ini hadis salah kalau digunakan sebagai dasar bolehnya kita memperingati maulid. Tak apalah, betul. Lain kepala, lain isi. Kita tak boleh benci dengan mereka yang tak senang dengan maulid, karena mereka dan kita sama-sama bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak, pentingnya memperingati maulid ini agar kita ngerti orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita peringati kelahirannya itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan kasih sayang. Jangankan dengan orang yang telah beriman, betul, dengan orang yang masih kafir sekalipun, bahkan bukan hanya kafir tak percaya, melainkan kafir melakukan penyiksaan kepada beliau, Rasul tetap respek kepada orang kafir. Bapak boleh lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin namanya, ya, hadis sahih periwayatnya Imam Bukhari. Satu waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala ya pernah bertanya dengan Rasulullah SAW, adakah wahai Rasul kejadian di mana Rasul sangat tersiksa? Apa jawaban Rasul? Ada. Bila itu saat saya berada di Aqabah. Aqabah itu dekat Mina Pak Guru. Ketika saya dan keluarga saya serta pengikut saya diisolasi, diembargo oleh suku Quraisy. Kami tak boleh ada hubungan ekonomi, sosial, politik, bantu-membantu dengan mereka. Itu ada dalam perjanjian, ditempel dekat Ka'bah. Selama perjanjian itu nempel, maka selama itu pula Rasul dan keluarganya diembargo. Sampai apa yang dimakan oleh Rasul dan keluarganya? Sampai memakan daun-daun yang ada di Aqabah. Maka saya berupaya, kata Rasul, mencari bantuan keluar. Tetapi sesampainya di satu suku, minta bantuan dengan mereka, mereka menolak. Tak sanggup berhadapan dengan kekuatan besar Quraisy. Akhirnya saya pulang dalam keadaan mahmuman mahzunan, bingung dan sedih. Ketika jalan sudah gontai, kata beliau, saya lihat di langit ada yang menaungi saya. Setelah saya lihat ternyata Jibril. Beliau membaca salam kepada saya, lalu saya menjawab salamnya. Beliau sampaikan pesan, sebentar lagi di depan akan ada malaikat penjaga gunung. Silahkan, dia sudah mendapat izin dari Allah untuk mengabulkan apapun yang kamu minta terkait umatmu yang sangat bengalin. Maka berjalanlah Rasul. Tak lama kemudian malaikat gunung datang, bersalam dengan Rasul. Rasul jawab salam. Lalu malaikat gunung memperkenalkan diri. Saya malaikat penjaga gunung, telah diizinkan oleh Allah untuk mengabulkan seluruh permintaanmu terkait dengan kebengalan umatmu. Kalau kamu meminta saya untuk memindahkan dua bukit itu ke tengah-tengah mereka, akan saya angkat dengan sayap saya sekarang. Apa jawaban baginda Rasul? Mari kita dengar ya. Saya akan bacakan hadisnya karena ini penting. La. Kata jawaban Rasul, langsung jawab, la, tidak. Mana anak kalian? La apa artinya nak? Kalau na'am, iya. Ini malaikat ini nanya, boleh tak saya angkat itu dua bukit untuk saya timpakan ke tengah-tengah mereka? Jawaban Rasulullah, la. Apa jawabnya? Tidak. Walakinni arjullaha ay yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak malaikat. Saya tidak mengharapkan itu. Yang saya harapkan adalah
Allah berkenan mengeluarkan dari sulbi orang-orang yang masih ingkar kepada Allah hari ini. Allah berkenan mengeluarkan zuriyah yang mau menyembah Allah secara ikhlas, yang mau menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Coba bayangkan, Rasul memandang, melihat orang kafir yang telah menyakiti beliau 3 tahun di lembah itu, betul lah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Coba bayangin, 3 tahun Bapak disiksa orang, terus datang malaikat. Kata malaikat, awak ini orang baik, Allah dah izin dengan saya untuk ngabulin permintaan Anda. Kita gimanain mereka tuh? Oh, kalau bisa malaikat pelasah kabeh, buang leher mereka. Mungkin kalau kita ngomong begitu, betul lah. Rasul tidak memandang kekejaman orang kafir itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Rasul tak ingin umatnya ada yang celah. Wah, ini yang harus kita pupuk sekarang, betul, yang harus kita tumbuh kembangkan sekarang. Krisis manusia modern ini sekarang apa? Sudah menganggap remeh nyawa manusia, sudah menganggap remeh harkat dan martabat kemanusiaan. Paham Pak? Coba ada harus bayangin, yang nyiksa Rasul nih kafir, betul lah. 3 tahun diembargo, itu yang mengembargonya orang kafir. Andai Rasul bermohon kepada Allah, ya Allah siksa aja mereka, atau Rasul iyahkan aja permintaan malaikat tuh, kira-kira berdosa tak Rasul kalau begitu? Tidak. Wong Allah dah mengizinkan, tapi Rasul tidak melakukan. Paham ya? Rasul tidak melakukan. Maka di surah At-Taubah, betul? Ayat paling ujung, betul? Allah menyifati beliau itu dengan sifat yang luar biasa. Coba deh terjemahin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahim itu sifat siapa tuh? Betul, sifat Allah. Betul ya? Oke. Sekarang kita baca surah At-Taubah paling ujung. Mana tadi kori kita? Ini dia. Awak bacakan ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Kasih mic-nya Bang. At-Taubah paling ujung. Saya meleleh mendengar suara awak. Ini macam kenal, ini anak Pak Zaidin ya? Allah. Kita ngertinya kecil dia. Sekarang dah jenggotan. Ayo Ustaz Zaidin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak hafal ya? Lupa ya? Oke. Nah, kalau lupa tak usah. Nanti sampai ke bapaknya tuh lupa tuh kan. Padahal dia dah hafil. Ya. Allah di surah At-Taubah ayat ujung tuh menyampaikan bahwa Rasulullah SAW tuh bil mu'minina raufur rahim. Beliau rauf penyantun, beliau rahim pengasih, bil mu'minin kepada orang-orang yang telah beriman. Awas, sekali lagi. Rasul oleh Allah disifati raufun rahimun. Padahal dalam Quran kalau kita baca rauf itu sifat Allah. Kalau baca sifat rahim itu sifat Allah.
Terspesial di surah At-Taubah di ayat itu, Ra'ufun itu bukan Allah, Rahimun itu bukan Allah. Ra'ufun itu adalah sifat Nabi Muhammad, Rahimun itu sifat Nabi. Paham Pak? Nabi Muhammad ini penyantun, Nabi Muhammad ini penyayang terhadap orang-orang yang telah beriman. Bapak pengen tahu tak bagaimana Rasul ngetes seseorang tuh iman belum? Pengen tahu tak? Ngetesnya itu sangat mudah Pak. Tak nengok paretenya apa, tak nengok celananya gimana, tak nengok bagaimana cara berdiri sholatnya. Betul. Rasul satu waktu didatangi oleh beberapa sahabat. Ya Rasulullah, saya ini punya kewajiban memerdekakan hamba sahaya mukminah. Ini saya bawa, cuman saya belum mengerti apakah sudah sesuai standar mukminahnya atau belum. Kata Rasulullah, bawa sini. Dibawanya hamba sahaya tersebut. Ini nak ngetes iman atau belum? Betul? Apa pertanyaan Rasulullah kepada hamba sahaya ini? Tuhanmu siapa? Dia bilang, Allah Tuhanku. Kata Rasulullah, aku ni siapa? Aku ni engkau adalah utusan Allah. Sekali lagi, pertanyaannya dua saja. Tuhanmu siapa? Jawab hamba sahaya tadi, Allah Tuhanmu. Lalu aku siapa? Engkau adalah utusan Allah. Kata Rasulullah, merdekakan dia mukmin. Merdekakan dia mukminah. Sesenang itu Rasul menghukumi keimanan seorang manusia. Pertanyaannya cuma dua. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Tuhanku. Siapa aku? Jawabannya engkau utusan Allah. Apa jawaban Rasul? Mukminah, merdekakan dia. Paham Pak? Apa maknanya? Kita hari ini mohon maaf, tengok media sosial kita, ya Allah, komen di YouTube, betul? Komen di Facebook, subhanallah. Hanya karena berbeda tentang hukum maulid, nauzubillah, betul? Binatang kaki 4 keluar Pak, nauzubillahi min. Padahal kita sudah sama-sama beriman kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Layak tak kira-kira ngaku cinta dengan Rasul, tetapi kita tak sanggup berakhlak dengan mukmin seperti Rasul. Makanya saya tadi ngasih mukadimah, meskipun kita tak disenangi oleh sebagian saudara seiman kita tak boleh membalas mereka sebagai orang-orang anti Rasulullah. Mungkin mereka memahaminya dengan sudut pandang yang lain. Api jangan dibalas api, nanti meledak. Yang rugi kita di akhirat. Mohon maaf, yang rugi kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita tak bersaudara dengan orang-orang yang telah menyatakan Allahu Rabbi Muhammadun Rasulullah. Paham ya? Oleh karena itu maka hikmah terbesar dari peringatan dilahirkannya Nabi Muhammad itu adalah terpupuknya rasa cinta di hati kita dengan sesama orang-orang yang telah beriman. Gimana cara nentuin orang beriman tuh? Kalau dia sudah ngaku Allah Tuhannya, terus Muhammad Rasulnya, itu sudah menjadi standar dia seorang mukmin atau mukminah. Paham Pak? Paham Pak? Sulit tak menentukan mukmin? Sulit tak? Tidak, insya Allah. Bahkan ada kritik dalam Quran terhadap beberapa orang sahabat Rasul yang mereka masih tak mempercayai syahadat yang diucapkan oleh orang lain. Satu waktu ada Sariyah namanya. Sariyah itu apa? Pertempuran yang tak dihadiri Rasul. Rasul memberi mandat
komandan itu kepada salah satu sahabatnya. Riwayat menyebutkannya itu dipimpin oleh komandannya itu Khalid bin Walid. Ya, salah satu tentaranya ada yang namanya Usamah bin Zaid. Ya, sesampai di satu kampung ada seorang penggembala kambing membawa kambing banyak. Tapi kabilah dia ini 99% kafir. Hanya dia si penggembala itu yang Islam. Artinya keislaman dia tuh belum populer. Hanya sebagian orang yang mengerti. Bersalamlah sang penggembala tadi kepada tentara ini. Assalamualaikum warahmatullah. Riwayat lain menyebutkan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sahabat, mohon maaf Pak, ini kan dalam kondisi apa? Darurat perang, betul lah? Tak langsung mempercayai. Wah, ini takiyatan muta'awwidan min suyufina. Dia ini hanya berlindung dari tebasan pedang kita. Akhirnya diambil kesimpulan dia ini pura, ditebas Pak leher dia, mati. Digiringnya lah kambing itu sebagai harta fai namanya. Ada gonimah, ada fai, rampasan. Sesampai di Madinah diceritakan kepada Rasulullah. Ada orang bersalam Rasul, tapi kami menduga kuat dia hanya pura-pura. Maka kutebas dan kubawa dan kami bawa harta rampasannya. Memerah Pak wajah Rasulullah memerah. Beliau sangat murka dengan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabatnya Pak. Sampai turun firman wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsir. Jangan sekali-kali kamu kata engkau bukan orang beriman, padahal dia sudah melontarkan salam kepadamu hanya karena kamu menginginkan harta dunianya. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati kalau orang sudah bersalam. Paham Pak ya? Kalau orang sudah lontarkan salam, kalau orang sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, sampai yang diriwayatkan bahwa yang menebas lehernya itu Usamah namanya. Ya, ini sahabat sangat dicintai oleh Rasul, dipanggil oleh Rasul. Betulkah kamu melakukan itu? Betul Rasul. Apa alasanmu? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia muta'awwidan an sayfi ya Rasulullah. Dia hanya berlindung agar tidak kena tebas pedang saya. Kata Rasulullah SAW, bagaimana nanti kamu berhadapan di hadapan Allah padahal di dada orang itu sudah ada la ilaha illallah? Apa yang akan kamu perbuat di hadapan Allah dengan la ilaha illallah yang telah keluar dari lisan ini? Rasulullah itu hanya muta'awwidzan, hanya berlindung aja. Rasul pura-pura. Rasul bilang halasaqta sadrah, ngapa tak engkau belah dia punya dada? Apa betul di dadanya itu pura-pura? Gitu Pak. Apa betul dia pura-pura mengucap itu tuh? Kamu yakin enggak apa yang ada di dadanya ini? Terdiam. Paham Pak? Terdiam. Maka ada warning di dalam Quran Pak kepada para sahabat, mohon maaf ya, pada para sahabat Rasulullah agar mereka betul dalam berjihad ini tak terlalu bersemangat sampai mengabaikan hal-hal prinsip seperti itu. Maka Allah meminta kepada para sahabat itu untuk bernostalgia sedikit ke belakang.
Minta bernostalgia tuh gimana? Sebelum kamu menjadi mukmin, dulu kamu lebih parah dari mereka. Dia belum memerangi aku. Kalau kamu dulu pernah memerangi saya, pernah hendak bunuh saya, kata Rasul. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Seperti itulah kamu dulu, lalu Allah menganugerahkan iman kepadamu. Coba oleh kamu pikir, nostalgia sedikit. Waktu kamu mengucap syahadat, apa saya curiga dengan syahadatmu? Tidak, kata Rasul. Saya tak pernah mencurigai ucapanmu itu. Saya tidak pernah membuntutimu. Setelah kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah wa asyhadu annaka rasulullah, saya tidak pernah mencurigai apapun tentang kamu. Kenapa kamu mencurigai orang itu? Padahal aku tidak mencurigai kalian. Nah ini Pak, apa artinya? Punya semangat tuh harus dikontrol. Betul? Punya semangat tuh harus dikontrol. Jangan terlalu menggebu-gebu, nanti akhirnya arahnya salah. Ini kan pelajaran bagi kita. Paham Pak ya? Ada kisah menarik. Rasul dulu punya masjid. Paham ya? Ini nyambung kepada punya semangat tuh harus dikontrol. Rasul dulu punya masjid di Madinah. Lantainya bukan kayak Madinah sekarang, marmer kan? Dulu lantainya itu apa? Pasir. Jadi ceritanya ada orang Arab pedalaman, orang udik yang tak tahu etika, tapi sudah berislam, berkunjung ke Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan di kampungnya dilakukan pula di kota Madinah. Dia pengen pipis, maka pipislah dia di sudut masjid. Coba bayangkan Pak Asdin, kalau ada budak santri di sini pipis di sudut masjid, apa yang nak dibuat Pak Asdin? Pasti diterajang, betul lah. Nah sahabat Rasul pun begitu. Nak terajang dia, kata Rasul. Jangan diterajang dia. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Setelah selesai kencing, baru dipanggil oleh Rasul. Ini nih masjid. Ini masjid, tak layak untuk hal seperti itu. Masjidnya hanya untuk mengingat Allah. Maka lain kali jangan kencing sini ya. Lepas itu Rasul panggil sahabatnya, ambil air satu ember, siramkan son. Ada pelajaran besar dari sini apa? Sahabatnya saking semangat nak amar ma'ruf nahi munkar, nak diterajang. Dia tak berpikir apa efek merajang orang lagi pipis. Pasti air kencing akan kemana-mana. Semula harusnya fokus di sudut, karena diterajang nganan sedikit, ngiri sedikit. Betul lah Pak Lurah? Gitu kan? Besepai bahasa Pak Ali. Besepai. Paham Pak? Rasul ngasih pelajaran. Meskipun semangatmu menghentikan kemunkaran itu bagus, tapi coba kamu pikir, time-nya itu bila tepat. Betul lah? Berpikir agar jangan timbul efek yang negatif lebih besar. Paham Pak ya? Nah, kita pun sama Pak. Ya, kita pun sama. Jangan terlalu menggebu-gebu sampai akhirnya justru kita terjerumus ke dalam munkar yang lebih besar. Munkarnya yang ono cuman standar 50%, karena semangat memberantas munkar, akhirnya kita menghalalkan kemunkaran yang kayak tadi. Kekafiran itu dalam pandangan sahabat kan munkar, betul lah. Sehingga ucapan salam dari orang yang diduga kafir itu sudah tak dianggap lagi sebagai kebenaran. Quran kritik tak boleh. Maka muncullah kaidah untuk kita Ahlus Sunnah bahwa al-hukmu biz-zawahir. Hukum yang harus kita jalankan itu
Cukup dengan memandang apa yang nampak oleh mata, apa yang terdengar oleh telinga. Tidak usah menghukumi apa yang di hati orang lain. Paham Pak? Maka Bapak tak usah bilang, Ustaz tuh tak ikhlas, Pak Rajab tuh tak ikhlas ngurus pesantren tuh. Dari mana ngerti kau tak ikhlas hatinya? Padahal ikhlas tuh di hati. Paham Pak? Kita kadang terjebak begitu Pak Guru. Betul lah. Karena orang selangkah lebih maju. Tahu lah tuh, dia punya mau tuh. Betul lah. Dari mana kita ngerti hati hati. Maka hati-hati ini 2024 kan nanti banyak juga kita didatangi orang sini. Betul lah. Banyak orang berbuat baik. Betul lah. Bapak jangan sekali-kali cakap, ada mau tuh. Jangan Pak. Orang dah jelas-jelas bawa duit, nah sudah kau ambil aja. Tak usah kau minta ikhlas tuh, tak usah. Ikhlas tuh urusan hati Paham Pak? Kalau dia sudah bersalam, jawab. Betul? Jawab. Bapak jangan tak usah jawab tuh, bohong tuh salamnya tuh. Boleh tak begitu Pak? Tak bisa. Kita cukup menghukumi orang dengan zahir. Paham Pak ya? Kalau orang memaki kita, kita cukup memahami, oh dia benci dengan aku. Cukup dari apa yang dizohirkan oleh dia. Paham Pak? Kalau dia ngejar kita dengan parang, oh berarti dia memusuhi aku. Jangan diam, lari Pak. Paham Pak? Paham? Jadi ini apa, kisah ini memberikan apa? Asas besar bagi kehidupan kita, bahwa kita dalam berinteraksi sosial cukup menghukumi orang itu dengan apa yang nampak dari zahir mereka. Paham Pak ya? Jadi Rasul ini memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita yang bukan hanya tepat di zamannya, tapi juga tepat di zaman kita sekarang. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka yang penting untuk kita pahami juga sekarang adalah bahwa pelajaran terindah, betul? Pelajaran terindah dari peringatan Maulid Nabi tahun ini adalah pupuk kasih sayang di antara kita. Sebagaimana Rasul memupuk dan menyebarkan kasih sayang bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Bapak pernah dengar enggak kisah Rasul diminta oleh putra dari tokoh munafik? Siapa tokoh munafik di Madinah? Mana anak kalian? Tokoh munafik di Madinah saat itu siapa? Oh iya, masa tak tahu? Budak MTS mana nih? Tokoh munafik di Madinah saat itu siapa nak? Bahaya. Ini direkam loh. Saya udah sebut pula tadi MTS. Saya kasih tahu ya, berarti belum sampai. Betul lah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo ulang. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mati dia. Anaknya datang. Anaknya nih santri Rasul. Mukmin betul tuh Pak anaknya. Ya namanya anak terhadap bapak ala kulli hal menurut orang tetaplah sayang. Betul? Beliau datang ngadep kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Berkenan Rasul memberikan pakaian Rasul untuk dijadikan kain kapan. Coba bayangkan oleh kita, bagaimana cintanya Rasul dengan umat. Rasul tuh tahu dia munafik. Bapak bayangin, di perang Uhud Rasul membawa 1000 tentara. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul 300 tak jadi perang, balik ke Madinah. Diprovokasi oleh dia. Paham Pak? Diprovokasi. Omongan terkenal daripada Abdullah bin Ubay bin Salul gimana? Sammin kalbak yakulka. Ini peribahasa Pak Guru. Sammin kalbak. Buat gendut anjingmu tuh. Yakulka, nanti tak lama lagi anjingmu makan kamu. Siapa yang dimaksud anjing?
Nabi Muhammad. Siapa yang akan dimakan? Penduduk tempatan Madinah. Coba kurang kasar gimana? Nabi diserupakan dengan anjing. Tapi ketika dia meninggal, anaknya datang minta dengan Rasul agar pakaian yang Rasul pakai itu memberkahi jasad bapaknya yang sudah mati. Dibuka Pak pakaian Rasulullah. Nih Bapak, dipakaikan, dijadikan kain apa? Dijadikan kain apa? Padahal dia oportunis dalam memusuhi Rasul. Lepas itu putranya bilang, Rasul berkenan nyolatin. Pergi Rasul ke rumahnya. Mayit sudah di depan Rasul, sudah dikapanin, datang malaikat. Wahai utusan Allah, jangan sholatkan dia. Dia mati untuk selamanya. Baca dalam Quran hari itu. La tusalli alaihi. Jangan sholatkan dia. Dia itu mati untuk selamanya. Andai tak turun wahyu, Rasul nyolatin dia. Coba bayangkan, selembut itu hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan Pak, jamaah dah tak respect dengan kita, dah gerem di sini kan? Jauh-jauh aku datang, tak semangat pula dengar. Betul lah. Rasul mah bukan hanya digituin Pak, betul lah. Dipitnah, dibilang anjing oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayo, anak-anak kalian, anak-anak MTS, peribahasa ini hafal. Biar kamu ngerti, tokoh munafik itu gila dulu. Tapi Rasul tetap mau nyolatin meskipun kena larang firman. Peribahasanya gini, samin kalbak. Ayo, saya kasih harokat sempurna yo. Samin kalbaka. Samin kalbaka. Yakulka. Samin kalbaka. Saya ini kurang paksi mungkin ngomong. Sini, maju sedikit. Ini bapaknya kawan saya Pak Lurah. Ini bapaknya Ustaz. Anaknya luar biasa. Dulu saya kenalnya kecil aja. Gak apa baca. Samin kalbaka. Samin kalbaka. Jangan pakai ihfa ya. Samin kalbaka. Samin kalbaka. Yakulka. Yakulka. Ulang. Samin kalbaka. Yakulka. Ayo ikuti. Jangan dulu duduk. Mereka belum paham semua. Ulang. Samin kalbaka. Yakulka. Pinter dia. Nanti saya laporkan sama bapaknya. Diajar sekali langsung paham. Samin kalbaka, buat gendut anjingmu. Gendutin anjingmu. Gendutin tuh kasih makan banyak. Nanti dah hebat dia punya fisik, dah sejahtera dia punya postur, yakulka. Dia akan memakan kamu yang ngasih makan itu Kejam kan perumpamaan. Nah itu Abdullah bin Ubay bin Salul punya kelakuan. Tapi ketika anaknya minta Rasul berkenan memberikan kainnya agar terbarkahi, betul? Dibuka Pak. Kalau memang Abdullah bisa diampuni Allah dengan barokah pakaian saya, sudah ambil saya. Kata putranya, sholatin Rasul, pergi Pak. Sampai Sayyidina Umar geram dengan Rasul. Rasul itu tuh munafik Rasul. Kita banyak dilukai Rasul. Ani ya Umar, ingkir Umar. Ini urusanku. Ya Rasulullah munafik dia. Jauh. Awas jangan bisikkan. Saking pengen umatnya ini masuk surga. Saking kita ingin selamat di akhirat. Kalau memang doa saya bisa menyelamatkan mereka, kata Rasul, aku doakan.
Bambang, ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita pupuk di pondok pesantren. Maka jauhi kekerasan. Nah ya, jauhi kekerasan dengan kawan sendiri, betul? Jauhi bulian, paham? Jauhi kata-kata kotor, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Begitupun yang MTS, ya, jauhi kekerasan, jauhi bulian, jauhi kata-kata kasar, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kenapa Rasul kita tak ada begitu? Dengan semua orang sayang, hatta orang kafir sekalipun bukannya didoakan kena siksa, tetapi memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau nak biarkan bapaknya kafir, biarkanlah. Tapi saya berharap berkenan Engkau keluarkan dari tulang rusuk orang-orang ini keturunan yang mau menyembah Engkau. Maknanya, kalau orang benci dengan kita, jangan doakan kecelakaan. Jangan laknat mereka, melainkan tengadah tangan, ya Allah, sayangi mereka, beri hidayah mereka. Saya ini semangat sebenarnya, cuman kopi dah datang. Ini isyarat, tak mungkin ceramah ngopi kan? Maknanya berhentikan ceramahnya, kita ngopi gitu, betul lah. Nah, jadi oleh karena itu intinya satu, bawa pulang, tanam kasih sayang dengan orang dekat ataupun dengan siapapun, dengan orang yang seiman ataupun dengan orang yang belum beriman. Doakan mereka agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada ketua masjid, saya mohon maaf, andai tema ini tak selaras dengan hati Bapak, begitupun kepada Pak Asdin sebagai RW, Pak Lurah, mohon maaf ya kalau tema ini mungkin kurang sak di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberi anugerah kepada kita bisa mencontoh, mentauladani Rasulullah SAW. Tidak dalam seluruh kehidupannya pun, mungkin dalam kasih sayang yang telah beliau contohkan. Mari kita tengadah tangan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik untuk hidup dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di akhirat nanti diberi ridho dan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian zuriyah kita, mudah-mudahan cintanya itu melebihi cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.